Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menemui pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 16, itu ayat 23, 24, dan 25. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ini adalah bagian dari syair pujian seorang yang bernama Daud yang mengungkapkan bahwa Tuhan itu adalah suatu pribadi yang luar biasa. Perbuatan-perbuatannya harus diceritakan oleh bangsa-bangsa karena perbuatan Tuhan sangat dahsyat. Dia lebih dahsyat dari semua Allah. Apapun yang disebut Allah, Dialah Allah di atas sekalian Allah. Dengan kata lain, Daud mengucapkan satu pujian sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, kita biasa bersyukur kepada Allah karena usia kita bertambah. Kita biasa bersyukur kepada Allah karena kita baru sembuh dari sakit. Kita biasa bersyukur kepada Allah karena kita naik pangkat atau selesai studi, atau banyak hal-hal yang baik. Tetapi dari pembacaan kita tadi, kita menemukan bagaimana gaya hidup yang diungkapkan oleh Daud sebagai percakapkan perbuatan Tuhan. Kita membicarakan perbuatan Tuhan, itu bisa dibicarakan, tetapi itu bisa dilakukan sehingga itu menjadi suatu yang lebih kuat dari sekedar kata-kata. Hal ini kita melihat Daud mengungkapkan hal ini menjadi pelajaran buat saya dan saudara sebagaimana firman Tuhan ingatkan, yaitu bersyukur senantiasa. Mengucap syukurlah untuk segala perkara. Hal ini adalah bagian yang selalu menyertai kehidupan Daud. Dia mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Bahkan ketika ada orang yang mengutuki Daud, Daud tidak membalas orang itu. Tapi Daud berkata, mungkin Tuhan memang suruh orang itu untuk mengutukinya. Saya tidak punya hak untuk melawan Tuhan. Dari ungkapan itu mengingatkan kepada kita bahwa Daud mengungkapkan bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang kita sampaikan kepada orang lain di saat kita menemukan hal-hal yang mungkin tidak enak, tetapi harus disikapi dengan mengucap syukur senantiasa untuk segala sesuatu. Kita menemukan juga di dalam mempercakapkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, maka itu kita dapat lakukan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Beribadah dengan setia kepada Tuhan, itu adalah suatu tindakan, itulah suatu bukti bahwa kita menunjukkan kepada orang. Walaupun kita tidak berbicara, tetapi kita menunjukkan melalui perbuatan kita. Kita menceritakan perbuatan Tuhan melalui sikap kita beribadah. Hal ini penting karena Alkitab ingatkan ibadah itu adalah suatu kewajiban. Karena Tuhan sedianya memberkati makanan kita, air minum kita, bahkan penyakit dilalukan di saat kita setia beribadah kepada Tuhan. Itulah suatu ungkapan kata-kata melalui perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Melalui sikap kita
beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, ungkapkan melalui perbuatan kita sebagai ucapan syukur dan menceritakan perbuatan Tuhan yang baik, yaitu kita hidup kudus. Ketika kita hidup kudus, Alkitab katakan orang yang suci hatinya, dia akan memandang Allah. Kita menemukan satu ungkapan di mana kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena setiap orang yang beriman, dia selalu menjaga kekudusannya. Sebab itu sebagai orang percaya, ketika kita hidup kudus, maka itu adalah satu ekspresi bagaimana kita menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Kita hidup kudus bukan takut apa orang katakan kepada kita. Kita bukan mencari popularitas ketika kita hidup kudus. Tetapi ketika kita hidup kudus, kita mengungkapkan sesuatu yang baik dan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kekudusan kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, percakapkan perbuatan yang Tuhan buat dalam diri kita, kita tuangkan di dalam bersyukur senantiasa, di dalam ibadah yang setia kita kerjakan, di dalam menjaga kekudusan hidup. Itu adalah ungkapan dari mempermuliakan Tuhan, mempercakapkan segala kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sepanjang hari ini kita akan berada dan bergaul serta sibuk dengan usaha pekerjaan kita. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal ini agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa mempercakapkan perbuatan Tuhan yang baik dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab itu ajarlah kami Bapa untuk tidak mengeluh, untuk tidak bersungut-sungut, tapi ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keberadaan kami. Karena kami percaya dengan melakukan hal ini Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ajar kami untuk memperhatikan ibadah kami, agar kami tidak melalaikan ibadah-ibadah yang kami bangun dalam hidup ini, supaya benar-benar melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, karena kami hidup mempermuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Dan saat ini kami juga berdoa, biarlah Tuhan menolong kami, memegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan, supaya kami tidak salah melangkah di hari yang baru ini. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada ibadah pelwa pada jam 4 sore, juga akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.